semua, kembali lagi bersama saya Nurdianti Rahma. Dan di sini saya akan membahas berita terkait politik, yaitu Pemilu 2024 waktunya demokrasi gagasan, bukan demokrasi pengkultusan. Menurut Presiden, para kontestan pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan manfaatkan teknologi informasi, yaitu penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas, yang menolak penggunaan politik sara dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan. Karena yang ingin kita bangun bukanlah demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan. Menurut pengukuran EIO Democracy Index, Indonesia berada di kategori Flawed Demokrasi dengan skor 6,71, menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara. Merangkum dari hal tersebut, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu, dan pluralisme, kebebasan sipil, proses pemilu, partisipasi politik dan fungsi pemerintah, otonomi personal dan hak individu. Akan tetapi ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum, dan budaya politik. Menurut Gubernur Lemhasnas RI, Gubernur Andi menyebutkan bahwa dari semua variabel yang paling terlemah adalah budaya politik. Budaya politik ini sangat berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. 4 variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan kita menuju pemilu 2024. Kalau dilihat dari indeks yang ada, maka pada dasarnya Indonesia sudah berada di peta jalan yang benar. Indonesia sudah betul-betul berevolusi dari pemerintahan yang non-demokratis sampai tahun 1998. Lalu dengan 5 kali pemilu, indeks Indonesia meningkat secara signifikan. Tapi jangan dilupakan, karena ada pandemi COVID-19 kemarin, semua negara mengalami regresi demokrasi, juga tidak menjamin demokrasi matang dengan serta-merta menghilangkan politik identitas. Ini sebagaimana contoh di Amerika Serikat dan di Australia, menurut Gubernur Andi. Lalu di tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita juga harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang. Menurut kata Presiden Joko Widodo, situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Solidaritas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Karena itu dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu tempo hari sudah disampaikan agar mulai disiapkan aturan main agar pada saat pemilu, saat kampanye ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas. Namun tentu saja regulasi dari KPU dan Bawaslu tidak cukup. Kita memerlukan seluruh dukungan dari berbagai elemen bangsa untuk ikut berpartisipasi, melakukan pengawasan agar politik identitas ini tidak terjadi. Politik identitas ini berpotensi pada pemecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. Padahal dampak politik identitas ini tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide atau gagasan dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan kampanye
kontestasi pemilu. Dampak politik identitas dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia.